Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Eki Pauji. Saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia, yang dimana mata kuliah ini dibimbing oleh dosen Ibu Elvira Julisa. Dalam presentasi kali ini, saya mengambil judul tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung masuk ke isi materi. Istilah bahasa Indonesia yang baik dikenal oleh masyarakat secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pengenalan istilah tidak menjamin komprehensif konsep dan makna bahasa Indonesia yang baik itu. Hal ini terbukti bahwa masih banyak sekali masyarakat yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia yang baik sama dengan bahasa Indonesia yang baku atau bahasa Indonesia yang lancar. Banyak sekali contoh-contoh slogan seperti pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Slogan ini tampaknya mudah diucapkan, namun maknanya tidak jelas. Slogan tersebut diartikan oleh sebagian masyarakat bahwa di segala tempat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, masalah lain yang perlu kita soroti adalah sebagian besar orang terkadang sulit untuk melakukan komunikasi yang interaktif satu sama lain. Bukan berarti karena mereka tidak bisa berbicara Indonesia yang baku dan lancar, tetapi dibutuhkan susunan bahasa Indonesia yang fleksibel, yang artinya dapat mudah menyesuaikan diri kita atau orang lain dengan situasi dan kondisi yang saat itu. Dengan gambaran kondisi yang demikian itu, di mana pengetahuan masyarakat masih kurang tepat dan terbatas berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari itu. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat-tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan kita ini. Atau bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam bahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Orang yang mahir menggunakan bahasanya sehingga maksud hatinya mencapai sasarannya apapun jenisnya itu dianggap berbahasa dengan efektif. Pemanfaatan ragam yang tepat dengan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa istilah yang disebut bahasa yang baik atau tepat. Jadi kita berbahasa benar belum tentu baik untuk mencapai sasarannya. Begitu juga sebaliknya, jika kita berbahasa baik belum tentu harus benar. Kata benar dalam bahasa ini mengacu kepada bahasa baku. Contohnya, jika kita melarang seseorang anak kecil untuk naik ke atas meja. Contohnya seperti, ayo adek, gak boleh naik meja, nanti jatuh. Akan terdengar sangat lucu jika menggunakan bahasa baku. Adik-adik, tidak boleh naik ke atas meja karena nanti engkau bisa jatuh. Kalau kita cermati kutipan-kutipan itu tentang bahasa Indonesia yang baik erat sekali hubungannya dengan ragam bahasa. Berarti tidak lebih memahaminya jika kita perlu tahu apa saja ragam bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik menekankan aspek komunikasi bahasa. Hal ini berarti bahwa kita harus memperhatikan sasaran bahasa kita. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita akan menyampaikan bahasa kita. Oleh sebab itu, unsur-unsur pendidikan, agama, status sosial, lingkungan, atau sudut pandang khayalan sasaran tidak boleh kita abaikan. Cara ini berbahasa kepada anak kecil dengan cara kita berbahasa kepada orang dewasa tentu berbeda. Penggunaan bahasa untuk lingkungan yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah tentu tidak dapat disamakan. Kita tidak bisa menyampaikan pengertian mengenai jembatan misalnya dengan bahasa yang sama kepada seorang anak SD atau kepada orang dewasa. Selain umur yang berbeda, daya serap seorang anak dengan orang dewasa tentu saja sangat berbeda loh.
Lebih lanjut lagi, karena berkaitan dengan aspek-aspek komunikasi, maka unsur-unsur komunikasi menjadi penting, yakni pengiriman pesan, isi pesan, media penyampaian pesan, dan penerimaan pesan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahasa Indonesia? Jadi, dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu harus memahami 5 struktur bahasa Indonesia. Di antaranya yaitu seperti tata bunyi atau fonologi. Fonologi pada umumnya dibagi atas 2 bagian yang meliputi: 1. Fonetik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia atau mulut manusia. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi atau ujaran yang dalam fungsinya sebagai pembeda diri. Yang kedua adalah tata bahasa atau kalimat. Masalah definisi atau batasan kalimat tidak perlu dipersoalkan karena sudah terlalu banyak definisi kalimat yang dibicarakan oleh ahli bahasa. Yang lebih penting untuk saat ini yaitu diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar atau gramatikal. Selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat-kalimat gramatikal yang dihasilkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu kosakata. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk memilih dan menggunakan kosakata bahasa yang benar. Kita harus bisa membedakan antara ragam bahasa baku dan ragam bahasa yang tidak baku, baik tulisan maupun lisan. Ragam bahasa ini dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembaca. Sikap ini antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Perbedaan-perbedaan itu tampak dalam pilihan kata dan penerapan kaidah tata bahasa. Sering pula raga mini disebut gaya. Pada dasarnya setiap penutur bahasa mempunyai kemampuan memakai bermacam raga bahasa. Yang keempat adalah ejaan. Dalam bahasa tulis kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai pelukisan atau bahasa lisan. Segala macam tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian antara perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain-lain. Tanda-tanda tersebut ini dinamakan tanda baca. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memotong-motong suku kata, bagaimana menggabungkan kata-kata baik dengan imbuhan-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Pemotongan itu harus berguna, terutama bagaimana kita harus memisahkan huruf-huruf itu pada akhir suatu baris. Bila baris itu tidak memungkinkan kita menuliskan seluruh kata di sana, kecuali itu penggunaan huruf kapital juga merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam penulisan dengan ejaan yang tepat. Yang kelima, makna. Pemakaian bahasa yang benar bertalian dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Misalnya, dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata-kata yang bermakna konotatif atau kata kiasan tidak dapat digunakan dalam ragam bahasa ilmu. Jadi, pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Kriteria pemakaian bahasa yang tidak baik adalah ketepatan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Pemilihan ini berkaitan dengan topik apa yang dibicarakan, tujuan pembicaraan,
orang-orang yang diajak bicara atau orang-orang yang membaca dan tempat pembicaraan. Selain itu, bahasa yang baik itu bernalar dalam arti bahwa bahasa yang kita gunakan logis dan sesuai dengan tata nilai masyarakat kita. Apa manfaat menggunakan bahasa Indonesia? Yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mempermudah dalam komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri kita. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak terima atau dipahami orang lain. Dengan komunikasi pula, kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sejaman dengan kita. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga, yang mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Yang kedua adalah mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat mempersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Dari presentasi makalah yang saya buat, kesimpulannya yaitu dari uraian yang saya bacakan tadi, dapat kita mengambil keputusan yaitu yang pertama, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Yang kedua adalah cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, manfaat kita yang diperoleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan mempermudah juga untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat kita sendiri. Untuk saran, saya menyarankan agar berdasarkan dari jurnal yang saya baca dan jurnal yang saya buat ini, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Nah, itu tadi review jurnal untuk tugas besar 2 bahasa Indonesia. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Tugas ini atau video ini semata-mata dibuat hanya untuk memenuhi nilai tugas besar 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.